warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 1. We want to explain about kinds of pocket card, word card, and flash card. First, pocket chart. Pocket chart media are props made of thick cardboard to which several rows of pockets are attached, and pocket chart consists of a piece of backing material where pockets have been placed for the purpose of placing word cards. Letter of picture. Both vary in size, color, style, and can serve a variety learning purpose. Pocket cards are used by giving questions of or orders. Jadi media bagan saku adalah alat peraga yang terbuat dari karton tebal, di mana beberapa baris saku dilampirkan dan bagan saku terdiri dari sepotong bahan pendukung tempat saku ditempatkan untuk menempatkan kartu, kata, huruf, atau juga gambar. Bagan saku adalah sistem penyimpanan khusus dengan kantong plastik bening yang biasanya terbuat dari vinil. Bagan saku memiliki lubang logam di bagian atas. Fungsinya untuk memudahkan digantung dan kantong plastik yang dijahit di bagian depan. Kantong bervariasi dalam ukuran, warna, gaya, dan juga dapat digunakan untuk berbagai tujuan pembelajaran. Bagan saku dapat digunakan dalam berbagai cara untuk mendukung pengembangan berbagai keterampilan di kelas. Pocket card digunakan dengan memberikan pertanyaan atau perintah. Ajukan pertanyaan atau perintah di baris atas dan undang siswa untuk menempatkan kartu kata mereka di kolom yang sesuai atau di baris bawah. Next, this is example of pocket card. Okay, word card. Media word card is a media in the form of a simple card that contains word in English. This media is usually used with pocket card media. It can be said that this media is used in fairs. Word card is a method that can be used to develop student imagination and creativity, and students are able to think critically. Because in this method, students are required to be more creative and develop their way of thinking. Jadi media kartu adalah media berupa kartu yang sederhana yang berisi kata-kata bahasa Inggris. Media kartu ini juga sebagai salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitas siswa. Kemudian dalam metode ini, guru hanya bisa sebagai pembimbing dan mengajarkan siswa dalam proses belajar siswa di dalam kelas. Guru biasanya menyediakan word card ini atau membuat word card ini yang telah diisi dengan berbagai macam kosakata dan nantinya akan dirangkai oleh siswa sehingga membentuk beberapa kalimat. This is example of word card. Jadi word card ini diajarkan setelah guru menjelaskan tentang pokok materi. Kemudian guru bisa menyuruh siswa untuk membentuk kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 3 atau sampai 4 orang. Kemudian guru memberikan kartu word cards ini yang sudah dibuat oleh guru, yaitu masing-masing kelompok harus mengumpulkan dan menemukan kalimat yang digabungkan dari masing-masing kosakata di dalam kartu. Jadi sifat dari word card ini adalah menggabungkan kosakata hingga membentuk kalimat. Hello guys, my name is Rafid Syarindra Juniardi, and in here I will tell you about kind of pocket chart and word card. There are many types of pocket charts and word cards that exist as media to support learning in English class. Jadi pocket chart dan word card di sini memiliki beberapa jenis dan tergantung fungsi yang diinginkan oleh guru. Jadi pada penggunaan pocket chart dan word card ini
atau pembuatannya tergantung pada keinginan guru. Jadi guru dipaksa atau didorong untuk berinovasi agar bisa mengajarkan muridnya dengan berbagai skill yang ingin diajarkan. Jadi yang pertama ialah listening. Pocket chart in listening are used by teacher by giving sentence to student through audio visual, and then students compose words from words card and put them to the pocket chart according to the audio provided. Jadi cara penggunaannya dalam listening ini yaitu guru memberikan kalimat kepada siswa melalui audio visual dan siswa mulai menyusun word card mereka ke pocket chart sesuai dengan audio yang telah didengarkan. Lalu writing. In learning writing pocket chart, it is used by arranging. Jadi digunakan dengan cara menyusun kata-kata pada pocket chart dengan membuat word card itu menjadikannya kalimat. Lalu mereka diminta untuk menuliskan kalimat yang mereka buat pada pocket chart di buku catatan mereka. Lalu yang ketiga ialah speaking. In speaking, the pocket chart is used by interesting word card into the pocket chart by arranging the existing word cards and then combining them into a dialogue sentence. Jadi pada speaking siswa ini diperintahkan atau diminta untuk menyusun sebuah kata-kata menjadi kalimat dialog pada pocket chart lalu membacakannya agar terjadi sebuah perbincangan. Dan mereka membaca kata-kata pada pocket chart secara bergantian seolah mereka sedang berbicara. Lalu yang selanjutnya ialah reading. Nah, pada pocket chart yang memiliki skill reading, cara penggunaannya yaitu siswa diarahkan untuk menyusun kartu kata menjadi kalimat. Nah, kalimat ini akan mereka baca setelah membuat kalimat pada pocket chart. Jadi membuat kalimatnya sama menggunakan word card. Lalu pocket chart to develop translation skill. Jadi untuk mengembangkan keterampilan penerjemahan, pocket chart ini digunakan dengan memberikan siswa dua macam kartu, yaitu kartu berbahasa Inggris dan kartu berbahasa ibu atau bahasa Indonesia. Nah, pada baris pertama mereka memasukkan kartu kata bahasa Inggris dan kemudian menerjemahkannya di baris kedua menggunakan kartu bahasa ibu. Lalu yang keenam ialah pronunciation. Jadi penggunaannya yaitu membuat kalimat sederhana dengan menggunakan kartu kata yang disusun pada pocket chart. Kemudian siswa diajak mengucapkan kalimat-kalimat yang telah disusun pada pocket chart. Sedangkan guru
Jadi guru di sini sangat berperan untuk mengoreksi dan memberikan contoh pengucapan setelah murid memberikan pengucapan dari kalimat tersebut. Lalu yang ketujuh adalah grammar. The teacher gives some example of sentence that contain grammar in them. Then students are invited to make sentence on the pocket chart menggunakan word card yang sesuai dengan grammar yang telah dicontohkan. Lalu yang kedelapan ialah vocabulary. So, pocket chart to develop vocabulary skill yaitu dengan cara guru memberikan gambar atau foto, kemudian para siswa diminta untuk mendeskripsikan gambar tersebut melalui kartu kata. Dan di sini biasanya pengembangan vocabulary ada pada anak-anak sekolah dasar atau TK. Jadi guru berperan dalam membantu siswa dalam memahami arti kata-kata pada kartu kata atau word card tersebut agar bisa mencocokkan atau mendeskripsikan gambar yang telah ditunjukkan oleh guru. Ya, mungkin itu saja dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Okay, then the next it is about flashcard. What is flashcard? Okay, flashcards are small cards that contain pictures, text, or symbols that remain or direct students to something that related to the image. Nah, jadi flashcard itu adalah sekumpulan kartu kecil yang mana biasanya dapat bertuliskan informasi, kata-kata, ataupun angka, atau juga bisa gambar. Nah, flashcard ini sering digunakan sebagai media agar siswa merasa lebih santai dan juga tidak merasa terbebani dalam learning proses itu sendiri. Dan biasanya usually for the size of flashcard itu ada 8 x 12 cm. Jadi terbilang cukup kecil. And then the traditional use of flashcard is to memorize, and it is important to use flashcards several times. Nah, jadi flashcard ini sering digunakan sebagai media untuk menghafal, terlebih kalau dalam media tradisional, media pembelajaran tradisional. Nah, flashcard ini sebagai media yang bagus digunakan untuk siswa ketika kita meminta siswa kita untuk menghafal ataupun mengingat sesuatu seperti pembelajaran vocabulary misalnya. Flashcard ini media yang sangat efektif untuk pembelajaran menghafal. Then the last is the example of flashcard. Okay, as you see here, flashcard is something that can make students be more spirit in learning. Because why? Karena seperti yang kita lihat, kalau flashcard itu memberikan ketertarikan tersendiri kepada siswa, apalagi yang seperti ada gambar-gambarnya, kemudian ada warna-warnanya, itu akan membuat siswa lebih antusias. Okay? Then the question is, how do I use this approach? Bagaimana cara penggunaan metode ini? Okay, if the presentation uses a game method, the first one you can do is place cards randomly in a box that is far from students. Jadi, jika penyajiannya yang menggunakan metode permainan, maka hal pertama yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, letakkan kartu secara acak di dalam kotak yang jauh dari siswa. And then the second, prepare students who will compete. Kemudian siapkan siswa yang akan berpartisipasi dalam permainan itu. Dan lebih bagusnya untuk mengajak semua siswa untuk bermain sambil belajar.
And then the teacher instructs students to look for card containing pictures, text, or symbol that according to the order. Oke, guru kemudian menginstruksikan siswa untuk mencari kartu yang berisi gambar, teks, atau lambang sesuai urutannya. Nah, biasanya dalam kegiatan ini, siswa akan lebih semangat karena itu tidak akan merasakan bahwa mereka sedang belajar. Karena pembelajar ini adalah belajar sambil bermain, sehingga siswa akan lebih memiliki rasa semangat, kemudian rasa antusiasme yang tinggi, dan setelah itu mereka juga dapat merasakan kebahagiaan-kebahagiaan dalam proses pembelajaran itu sendiri. And then, the last one, it is after getting the card, the student returns to the original places. Nah, setelah mendapatkan kartu, siswa kembali ke tempat semula. And then the student explain the context of the card. Jadi, kemudian siswa dapat menjelaskan konteks isi kartu tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kita dalam menyajikannya dalam metode permainan, kita dapat menggunakan hal seperti itu. Okay, that's all our presentation from Group 1. We do apologize about our mistakes, and we hope you can understand about our material. The last we say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.